itu memang betul ada logam mulia yaitu perak dan ada juga palladiumnya. Dan bagaimana cara pengambilannya, simak terus. Tapi sebelum dilanjutkan, sekali lagi kami mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Baiklah, jangan lupa di share. Baiklah sahabat, semoga kabar baik selalu menyertai dimanapun Anda berada. Dan ini kami telah siapkan kaset DVD dan PCD, juga ada bekas hard disk. Setelah kita siapkan, terus kita masukkan di ember, lalu rendam dengan air dan tambahkan asam sulfat, asam nitrat. Lalu Anda rendam, dan setelah rendam biarkan 1 malam, dan setelah direndam ambil airnya seperti ini. Jadi diambil airnya, kemudian airnya itu setelah kita dipisahkan dari material kasetnya, untuk diambil peraknya airnya itu harus bersih gitu. Jadi jangan terlalu banyak kotorannya, tetapi warnanya cukup warna dari perak atau dari air perak, warna air perak. Nah, Anda siapkan tisu seperti ini. Ini adalah saringan yang saya bikin dari tisu. Kemudian taruh wadah di dalamnya, tapi wadahnya harus dari stainless biar tidak terkikis. Kemudian si air rendaman tersebut kita saring sampai habis. Nah, setelah itu, ini hasil dari penyaringan. Dan setelah itu tambahkan air lagi sedikit. Jadi supaya air kerasnya tidak terlalu kadarnya tidak terlalu tinggi, makanya tambahkan air. Kemudian masukkan garam dapur secukupnya. Dan nanti kalau ada peraknya itu akan kelihatan si air berubah erupsi seperti memutih. Nah, seperti ini. Asalnya dari biru itu berubah ke putih. Nah, ini. Kemudian setelah dimasukkan secukupnya garam, diaduk biar tercampur garamnya ke air tersebut. Jadi kalau udah dimasukkan garam, si airnya itu diaduk. Kemudian setelah diaduk, biarkan sebentar. Nah, ini saya tambahkan air biar maksudnya supaya tidak terlalu keras. Air yang ditambahkannya airnya air biasa saja, air tawar, tapi air tawar yang bersih. Jangan air tawar kotor. Nah, kemudian kita aduk supaya garam tersebut larut di air perak ini. Dan nanti si peraknya akan mengendap, dan setelah diaduk dibiarkan dulu sebentar, mungkin perkiraan setengah jam atau 1 jam, sampai peraknya itu mengendap ke bawah.
Kemudian setelah kelihatan airnya biru kembali, berarti perak udah di bawah. Kemudian si airnya itu kita tumpahkan, kita ambil airnya dan hati-hati secara pelan-pelan Anda tumpahkan airnya seperti ini, dan nanti peraknya akan mengendap di bawah karena tidak akan terbawa hanyut karena itu sudah menjadi endapan. Ya, tapi kalau mengambang, nah tidak usah sampai habis. Kalau masih ada airnya dikit-dikit nggak apa-apa. Setelah itu kita pindahkan si peraknya, itu kita pindahkan ke wadah lain yang agak kecil biar gampang untuk reduksi dengan atau membersihkannya supaya lebih gampang. Nih kita masukkan ke wadah dari beling. Dan dalam kesempatan kali ini kami reduksinya akan memakai dengan tembaga, dengan kabel tembaga yang telah kami bakar. Karena kalau tembaga lidi pun, apalagi kalau bekas radio itu kan ada lapisan dari pernisnya, jadi harus kita bakar. Kalau dari mungkin bisa juga dari kabel. Nah kalau kabel lidi nggak usah dibakar, tinggal dimasukkan saja. Tapi kalau kabelnya kabel rambut dibakar, setelah dibakar Anda bersihkan, dicuci dulu, baru kita pakai untuk membersihkan perak ini. Ini namanya reduksinya ya. Maksudnya reduksinya pakai tembaga. Dan jangan di skip biar Anda paham. Sekali lagi, kalau memang video ini berguna, kami mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di share. Dan semoga dengan tayangan video ini bermanfaat dan Anda lebih tahu, untuk para pemula lebih tahu dengan barang-barang yang ada di rongsokan yang mengandung logam mulia, yaitu seperti emas, perak, palladium. Nah, di sini pun kalau kita telah diambil peraknya, untuk kemudian itu berarti kita tinggal mengambil jenis palladiumnya. Dan untuk palladiumnya itu Anda tinggal tambahkan saja dengan pakai DMG. Nah ini endapan peraknya sudah saya pisahkan. Kemudian kami bersihkan atau kami reduksi dengan paku, bukan dengan paku tapi dengan tembaga. Dan ini saya siram dulu dengan air panas, karena kalau disiram dengan air panas itu si perak akan kelihatan mengendap ke bawah dan akan terlihat lebih padat, dan warnanya pun akan berubah. Jadi kalau sudah begitu, sudah diendapkan, Anda rendam pakai air panas, cukup dari termos saja. Itu biar peraknya lebih berat turunnya ke bawah. Nah ini peraknya. Karena dari serbuk akan menjadi kelihatan menjadi lebih padat atau
seperti warnanya seperti warna abu dari bakaran arang, bakaran kayu. Nah ya, ini kemudian kita reduksi dengan kabel tembaga. Nah, Anda kalau cara reduksinya seperti ini, jadi si tembaga itu dikocekkan biar semuanya kena dengan tembaga. Nah, setelah itu baru kemudian Anda tembaganya dibersihkan, terus airnya juga, air atau peraknya juga dibersihkan lagi. Nah, lihat cara pengerjaannya biar Anda lebih paham. Dan ini akan menghasilkan perak lebih bersih, lebih bagus. Nah, Anda mereduksinya, lihat perak itu sehingga berubah warnanya dari putih ke abu-abuan warnanya. Nah, kalau warnanya sudah berubah menjadi warna abu, berarti perak sudah cukup untuk reduksinya. Nah, terus dikocek terus. Nah, lalu si tembaganya dibersihkan biar perak yang nempelnya turun lagi ke bawah. Nah, airnya kita turunkan. Nah, lihat ini kan akan mengendap. Lalu kita kasih lagi air panas. Lalu air yang mengambangnya itu kita buang saja. Airnya kita buang dan ini perak akan terlihat lebih berat. Nah, setelah airnya dibuang, siapkan tisu di saringan. Nah, seperti ini. Kemudian perak itu dimasukkan ke tisu ini biar pembakarannya lebih cepat dan lebih gampang. Nah, lihat ini warna perak yang sudah saya bersihkan. Warnanya pun berubah. Kemudian setelah disaring, tambahkan borat. Nah, ini setelah disaring dengan tisu, kemudian Anda tambahkan borat. Nah, taburi dengan borat di atas permukaan perak tersebut. Setelah ditambahkan borat, lanjut tahap akhir, yaitu kita lipat tisunya, kita lipat. Ini Anda lipat seperti ini.
Kemudian Anda tekan pelan-pelan biar airnya turun. Nah, ditekan biar airnya turun. Nah, ini untuk proses akhirnya lanjut ke pembakaran. Kita langsung saja bakar. Kita langsung saja bakar dengan api yang tidak terlalu tinggi dulu tekanan anginnya. Dan nanti kalau sudah kelihatan mencair, baru apinya ditambah tekanan anginnya. Jadi jangan dulu Anda pakai api yang terlalu kencang anginnya. Nah, setelah mencair seperti ini, baru anginnya kita tambah, tekanan anginnya kita tambahkan. Dan kita akan melihat hasil dari pekerjaan kita itu akan terlihat bagaimana hasil dari peraknya. Nah, ini. Nah, setelah menggumpal dan nanti serbuk itu akan menyatu seperti ini. Nah, ini adalah tahap akhir. Nah, demikianlah sahabat perjumpaan kali ini, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.